Supaya kita ketemu pusat sama jari-jari, soal nomor 2B. Yang misalnya pusat sama jari-jari ya. Pakai cara apa? Diapakan dulu. Coba kamu sambil lihat rumusnya Mika di modul ya. Rumusnya apa? Pusat. Bentar, Bu. Berarti tuh pakai yang ini ya, Bu ya? Apa? Pakai yang X kuadrat tambah Y kuadrat plus AX plus Y plus C ya, Bu? X kuadrat plus Y kuadrat plus C sama dengan 0 ya. Terus Kenapa, Bu? pusatnya rumusnya apa? Uh, saya lupa, Bu. Cari di rangkuman aja Mika, kan ada rangkumannya. Yang di dalam lingkaran, Bu. Pusat lingkaran rumusnya apa? Min setengah A. Min setengah A. Jari-jarinya lebih, bentar, Bu. Di rangkuman kan ada rangkuman. Akar Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. bukan. Bukan. Yang ini loh. Ini rangkuman tuh. Ada tuh. Ya kan? Oh iya. Ya, jadi apa? Akar seperempat A Seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. terus? B kuadrat min C. Terus Ya, itu R-nya. Atau kalau misalnya nih, kalau pusatnya itu kayak kalian anggap jadi A kecil B, A kuadrat, itu kita pakai A kecil kuadrat aja, B kecil kuadrat min C. Gitu ya. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai ini. Oke, nah sekarang yang B nih, Mika. Soal yang B. A-nya 8, Bu. Oh, salah. Bukan, Mika. Berapa yuk? Kamu selalu lihat ke sini nih. Berapa, Mika? Berapa ya? Hanya bukan 8. Loh, kok 8 bukan, Bu? Terus berapa? Berapa ya? Ini yang kamu lihat bentuk umumnya. Sih? Tahu? Sekarang? Iya, Bu. Jadinya A-nya berapa? Oh, 2, Bu. Ya, sip, betul. B-nya berapa? B-nya min 8.
Kok main 8 sih, Mika? B-nya 4, Bu. Min ya? Oh ya, min 4. Ya, C-nya? C-nya 17 per Heeh. 4. Kalau masuk ke pusatnya, pusat jadi berapa koma berapa jadinya? Pusatnya jadi min setengah kali 2. Kali 2, jadinya? Jadinya Jadinya min berapa koma berapa? min 1, Min 1 koma? min 2. 2. Kok min? Nah, satu divisikan. R-nya berapa? Akar dari? Akar dari min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Min 1 kuadrat. Kurang 17 per 4. Kurang 17 per 4. Ya udah berapa coba? Akar Akar 5 per 2, Bu. Akar dari 1,25. Bentar, ini kan 4, 5, 20. 3 per 4 dong. Ya kan? Iya deh, Bu. Nah, jadinya ini 1/2 maksud saya. 1/2 akar 3 ya. Gitu ya, Mika ya? Ya, Bu. Oke, Mika udah dapet nih jari-jari sama pusatnya. Nah, coba yuk. Paul, biar Paul lancar nih. Paul, yang E, Paul. Yang E. Nilai A-nya berapa, Paul? 2 sintan. Paul? 2 ya. Kok 2 sin apa? Theta ya. Terus B-nya? Min 2 cos theta. Ya, B-nya? Sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta. Oke, jadi pusatnya? Min sin theta. Min sin theta, koma? Cos theta. Cos theta. Oke, terus R-nya? Akar dari? 1/4. Pakai yang bawah aja, kan pusatnya udah ada. Ini jadi A dan B. Ini A kecil, ini B kecil. Biar lebih gampang gitu. Ya. Oh, jadi langsung masukin min sin. Yang ini aja. Biar kan pusatnya udah dapet. Nah, kita langsung pakai yang ini aja biar nggak ada 1/4-nya itu loh yang bikin kadang apa ya? Ada angka 1/4-nya itu yang bikin bingung. Terus langsung masukin aja jadinya. Jadi min sin theta kuadrat. Kuadratin jadinya apa? Jadinya aja. Sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta, terus ditambah cos kuadrat theta. Min sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta. Nah, sinnya hilang kan? Ya? Jadinya apa? Nah, bisa ya? Oke. Nah, sekarang yang ini tinggal substitusi ya. Nomor 3, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Apakah ada yang nggak paham nomor 3? Ibu, sebelum lanjut, saya mau nanya nomor 2 tadi yang B. Boleh. Itu yang A-nya bisa 2 tuh gara-gara itu semuanya dibagi 4 dulu. Ya, betul. Pokoknya selalu lihat ke bentuk umum persamaan lingkaran Katrina. Jadi X kuadrat sama Y kuadrat koefisiennya harus tunggal ya. Oh, oke. Oke, jadi kalau misalnya masih ada 4, ada 3, itu harus dibagi dulu. Disederhanakan dulu ya. Oke, supaya nggak keliru. Nah, ini A-nya jangan sampai keliru B sama C. Karena nanti jadi beda pusat sama R-nya ya, kalau nggak dibagi dulu. Oke, ada lagi? Teman-teman? Sebelum lanjut. Ibu. Ya, apa? Yang di bawah nggak dibagi 4 karena apa, Bu? Yang mana, Fani? Yang Paul kerjain tadi. Ya, Paul mengerjakan yang E nih. Iya, Bu. Kan koefisien X kuadrat sama Y kuadrat udah tunggal, Fani. Oh. Ya, jadi nggak usah dibagi ya. Jadi rumusnya tinggal pakai ya. Oke. Yang B, C, D itu yang harus dibagi ya. Jelas. Oke, ya. Ada lagi teman-teman? Jelas ya?
Oke, kalau udah jelas kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita geser dulu. Udah ya, selesai nyatetnya ya. Ya, kita geser dulu, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai di contoh. Oh, ini 6 belum ternyata. Kita baru sampai contoh 5. Ujung-ujung diameter ya. Nah, ini tadi contoh soal nomor 3 itu kalian mengikuti contoh 4 ya. Tuh. Titik-titiknya itu anggap jadi XY. Terus substitusi ke persamaan bentuk umum. Terus eliminasi gitu ya, nomor 3. Nanti silahkan dicoba. Sekarang kita lanjut contoh yang belum kita bahas. Contoh 6. Oke. Di contoh 6 itu masih menanyakan persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran yang pusatnya di min 2, min 1. Kemudian dia harus menyinggung garis 4Y 4Y sama dengan min 3X. Oke. Nah, kalau garisnya Y sama dengan 4 atau X sama dengan 3, bisa Bu digambarkan cepet ya, ketemu R-nya. Nah, kalau garisnya miring-miring, apa bedanya garisnya miring atau enggak miring itu apa bedanya? Dia ada variabel X dan Y sekaligus di satu persamaan. Nah, ini berarti cara-cara yang di contoh 1 dan 2 nggak bisa dipakai. Maka kita harus memakai konsep jarak titik terhadap garis. Jarak titik terhadap garis itu rumusnya adalah ini. Nah, sekarang kita itu udah jelas tahu nih ini titik itu adalah pusat lingkaran, berarti dia adalah A kecil sama B kecil ya. Nah, kemudian persamaan garis ini harus kita nyatakan dalam bentuk persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kita geser dulu ke sini, kita mau buat rumus yang lebih sederhana ya. Nah, jadi ini ada lingkaran nih, persamaannya belum ada, yang diketahui baru pusatnya nih A, B. Kemudian ada sebuah garis nih menyinggung lingkaran, ini C sama dengan 0. Nah, kemudian kita disuruh mencari jari-jari, ya udah jarak titik ke garis ini ya, jarak titik ke garis ini adalah R-nya, ini adalah R. Nah, sebenarnya bisa nggak sih Bu tanpa rumus yang harga mutlak ini? Bisa sebenarnya, tapi urutannya lebih panjang ya. Jadi kalian cari gradien dari garis yang diketahui, kemudian cari gradien yang tegak lurus ya. Gradien yang tegak lurus, kemudian kalian nanti akan dapat titik singgung ini, kemudian ya udah jarak titik singgung ke titik A, B ke pusat itu adalah jari-jari. Itu kalau kalian mau menghindari rumus yang ini. Jadi cara normal ya. Tapi kalau misalnya Bu kok kepanjangan nanti kalau ulangan lama banget ya udah gunakan rumus ya. Jadi R-nya itu adalah harga mutlak. Kenapa harga mutlak? Karena jari-jari itu kan radius ya, ukuran ya. Jadi nggak mungkin dia harganya minus. Jadi harus dimutlakkan gitu, dimutlakkan itu dipositifkan. Nah, rumusnya adalah gini. A kecil dikali A besar. Jadi A kecil dikali A besar. Karena A itu miliknya X ya. Kemudian A besar itu adalah koefisien X garis. Kemudian ditambah, supaya gampang hafalinnya ya teman-teman ya. Kemudian ditambah C. Kenapa? Karena C-nya sendirian ya, konstanta kan. Kemudian akar dibagi akar. Nah, akarnya itu jangan dari pusat ya teman-teman ya. Tapi dari garis nih. A kuadrat, A besar ya, ditambah B besar kuadrat. Nah, ya ini adalah R kita, gitu. Jadi, kalau kita lihat dari soal kita tadi, min 2, min 1. Nah, ini adalah garis singgung ya. Garis sama dengan min 3X. Nah, ini pindah ruas aja dulu, jadi 3X ditambah 4. Nggak ada konstanta, berarti C-nya 0. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Jadi, R-nya adalah harga mutlak. Nah, A kecil dikali A besar, berarti min 2 kali 3 gitu ya. Min 2 kali 3 ditambah 0 karena C-nya 0. Akar, nah yang dari garis ya, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, gitu. Jadi kita dapat sama dengan harga mutlak, ini min 6 akar, 9 tambah 16, 25. Nah, perhatikan teman-teman, karena dimutlakkan berarti min 6, min 4 kan min 10 ya, jadinya 10 positif. Dibagi 5. Jadi lingkaran rumusnya X min A ya. Kuadrat ditambah kuadrat sama dengan 4 ya, karena ini R-nya. Jadi dia harus dikuadratkan dulu. Gitu ya, teman-teman. Apakah jelas urutan kerjanya?
Ibu mau nanya, Bu. Boleh, Fani, silakan. Itu tadi yang min 6, min 4, kenapa kalau dipindahin sebelah jadi 10, Bu? Bukan dipindahin ke 11, ini dimutlakkan, Fani. Oh, Dimutlakkan. Ini tanda garis 2 itu, ini tanda mutlak. terus tadi yang 4 Mutlak gimana, itu Bu? dipositifkan gitu ya, kan? Ya, Bu. Yang dari 4 itu karena R kan di kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan. Jadi 2 ini harus dikuadratkan dulu. Oh, Oke? ya, Bisa? oke. Makasih, Bu. Oke. Ya, ada lagi? Paham ya? Jelas ya? Oke. Ini jadi kalian harus ingat per tipe soal ya, karena ini beda-beda. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tipe selanjutnya. Contoh 7. Diketahui titik A koordinatnya adalah 0,1, titik B 0,9. Tentukan tempat kedudukan dari semua titik P sehingga berlaku PB sama dengan 3 kali PA. Apa sih maksud soal? Paham nggak? Setelah membaca soal ini maksudnya kalian nangkep nggak? Edo, kalau misalnya nih nomor 7 tuh belum ada pembahasannya, kamu hanya membaca soal diketahui titik A itu koordinatnya 0,1, titik B 0,9. Kemudian tentukan tempat kedudukan dari semua titik P itu X, Y sehingga berlaku PB sama dengan 3 kali PA. Tuh, cuman baca kayak gitu, kamu nangkep nggak tuh? Maksudnya Belum apa? sih, Bu. Belum nangkep. Belum nangkep ya? Coba sebentar, saya bikin simulasinya dulu ya, supaya kelihatan maksudnya. Jadi ini sebenarnya kalian harus mengingat lagi apa definisi lingkaran ya. Lingkaran itu pengertiannya apa sih gitu ya. Bentar saya panggil ini juga. Jadi sebenarnya teman-teman ini kan bahasa apa? Tempat kedudukan dari semua titik P sehingga kalau kalian ingat lagi pengertian lingkaran itu apa? Lingkaran itu adalah lingkaran. Jadi, kamu masih ingat gak lingkaran itu pengertiannya apa? Apa tuh sendiri? Titik-titik yang kalau dihubungkan dengan garis itu ke satu pusat itu jaraknya sama ya, Bu? Oke, ya berarti tempat kedudukan ya, berarti lingkaran itu berupa yang terhadap suatu titik tertentu gitu ya, terhadap. Nah, ini kan agak mirip ya. Oh, berarti ini ada kemungkinan ini P berupa lingkaran nih. Ini bisa jadi berupa lingkaran. Tapi dia pokoknya harus memenuhi persamaan ini gitu kan. Nah, sekarang apakah wujudnya sudah muncul? Oke. Artinya PB itu apa? Waktu kelas 10, artinya PB itu apa? PB itu artinya adalah jarak titik P ke titik B, gitu ya. Oke. Kemudian artinya PA itu P ke titik A. Nah, kalau jarak titik ke titik, berarti kita menyelesaikannya pakai rumus apa nih? Siapa ya? Michael. Mike. Kalau kita mencari jarak titik ke titik, itu rumus yang bisa dipakai, kira-kira rumus apa, Mike? Bentar, Bu. Jarak titik ke titik. Seperti ini, Mike. Jadi, kalau misalnya kita punya titik ini,
Titik A ada di sini nih, titik A. Suruh nyari jarak titik A ke titik B. Nah, itu kira-kira pakai rumus apa? Atau apa? Jarak titik ke titik. Oh, kurang tahu, Bu. Saya mikirnya tiba-tiba pakai rumus yang R tadi sih, Bu, radius tadi. Iya, betul sekali. Benar. Pythagoras, Michael. Kamu jangan Iya. ragu, udah bener. Nah, caranya gimana? Kita selalu membentuk segitiga. Tuh, ini R-nya, jaraknya itu akan ketemu gitu ya. Oke, paham? Jadi jangan ragu, kamu udah benar. Berarti di sini kita menggunakan rumus apa? Pythagoras. Gitu, karena jarak titik ke titik ya. Ingat ya, pokoknya nanti di lingkaran, kalau ditanya jarak titik ke titik, kita mau cari tahu ukuran jarak titik ke titik, pasti gunakan rumus Pythagoras. Kita kan segitiga siku-sikunya gitu ya. Oke, delta X-nya berapa nih selisih antara X-nya A sama X-nya B, kemudian dikuadratkan, selisih Y-nya A sama Y-nya B dikuadratkan gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi, rumus Pythagorasnya apa? Berarti kan AB kuadrat sama dengan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat gitu kan rumusnya ya. Nah, tetapi kalau kita mau cari jarak A ke B kan berarti sudah AB nggak ada kuadratnya kan, berarti ruas kanan di akar. Nah, maka nih muncullah bentuk seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sepertinya ini sudah muncul supaya kalian ada gambaran ini. Tujuannya sudah keluar. Kita buka dulu ke BB supaya kalian kebayang ya. Oke, Michael, apakah sudah muncul GeoGebra-nya di layarmu? Sudah, Bu. Oke, nah ini teman-teman. Kalau misalnya tadi koordinat titik A itu ada di sini, di saya bikin anket ya. Koordinat titik A itu ada di sini nih, dia koordinatnya adalah 0,1 kan di soal tadi, kemudian koordinat titik B itu ada di 0,9 nih gitu ya. Nah, kemudian titik P itu X, Y, dia masih berupa X, Y. Yang penting dia berlaku bahwa P ke B itu nanti harus sama dengan 3 kalinya P ke A. Nah, ini persamaan ini harus selalu terpenuhi gitu ya. Nah, berarti nanti kedudukan titik P itu berupa apa gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman, ini saya gerakkan dulu. Kalau hitungan termudah nih, kalau titik P saya buat tegak lurus nih di sumbu Y ya, di sumbu yang sama nih. Pokoknya berlaku nih di sini, ini kita punya kalau posisinya seperti ini ya. Kalau titik P ada di sini, nih titik P ada di sini. Ini adalah titik P. Ini tadi X, Y ya. Nah, kita lihat dari sini ketahuan nih. Oh, jarak P ke B itu adalah 6 nih ya. P ke B adalah 6. Nah, P ke A berapa nih? 2 nih, ya kan? Ini adalah 2 satuan nih. 2. Yang ini adalah 6. Nah, ini 2. Apakah berlaku persamaan di atas? Coba PA dikali 3. Oh, 6 benar. Oke. Nah, sekarang kita geser lagi. Titik P-nya kita geser lagi nih. Nah, pindah ke yang terjauh, yang lurus lagi kan. Nah, kita lihat nih. Jarak kalau titik P ada di sini. Titik P sekarang ada di sini. Ini titik P. Dia X, Y juga kan, karena kita geser-geser. Nah, kita lihat nih. Jarak P ke B berapa ya? Dia 12 ya, teman-teman. Karena ini 3 nih. Ini 3, 9. Oke, berarti P ke B adalah 12. PA-nya berapa nih? Ini 1, ini 3, berarti 4 ya. Nah, masukkan persamaan. 4 kali 3, 3 kali 4, 12. Oh, benar nih.
Oke, kita geser lagi titik P-nya ke sini. Oke, ini aja. Ini pasti pakai pendekatan ya, coba. Kalau posisi P ada di sini nih, X, Y lagi ya. Nah, PKB berapa? Oh, kita pakai ukuran yang ada di sini aja deh, 10,6 dia. Kemudian PKA berapa? Ini 3,53. Coba deh kita masukkan 3,53 kali 3 ya. Coba. Ini 9, ini 15, ini 9, 10. Oke, ini mendekatilah. Oke, berarti benar ya, teman-teman ya. Nah, artinya apa? Oh, berarti titik P itu kedudukannya seperti ini nih. Nah, ini selalu terpenuhi tuh. Yang persamaan PB sama dengan 3 kali PA. Ini mau digeser-geser kemanapun ya. Jadi P itu ada banyak titiknya. Makanya tadi dia bilang, tentukan tempat kedudukan dari semua titik P, koordinatnya X, Y, sehingga memenuhi PB sama dengan 3 kali PA. Oke? Apakah nangkep maksudnya soal? Bayang ya? Walaupun agak abstrak, agak susah, tapi dengan gambar semoga kalian lebih apa ya? Oh iya, maksudnya di situ. Kalista, paham maksudnya dari gambar? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita kembali soal kita ya. Nah, kita mau cari persamaannya. Kalau dari gambar ini, kita langsung tahu tuh persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 ya. Nah, tapi prosesnya gimana? Kita kembali ke sini, ke modul kita tadi. Nah, prosesnya adalah seperti ini tadi nih, teman-teman. Tadi kita menghitung jarak ya. Jadi, yang kita gunakan adalah persamaan yang diketahui di soal. Jadi, persamaan inilah kuncinya. Kenapa kita Andinya nggak kepake? Oke, ya udahlah ini. Oke, baru. Pokoknya persamaan yang diketahui di soal ya, PB sama dengan 3 kali PA itu artinya PB itu berarti jarak P ke B. Nah, ini gunakan Pitagoras nih. Oke, jarak, pokoknya jarak titik ke titik itu pasti gunakan Pitagoras. Ini Pitagoras. Nah, sekarang teman-teman kalau kalian mau cari benar-benar PB-nya, kalian pasti akan kesulitan. Kenapa? Karena ada, kita pakai ini baru tempat baru aja ya. Saya geser aja. Ini. Tadi dia bilang titik P-nya adalah sebentar, titik A itu koordinatnya adalah 0,1. Titik P itu adalah X, Y. Berlaku PB sama dengan 3 kali PA. Nah, teman-teman, kalau kalian benar-benar menghitung jarak P ke B, maka muncul akarnya enggak? Nah, supaya akarnya hilang, caranya adalah kuadratkan aja. Kedua ruas PB kuadrat sama dengan 3-nya juga ikut dikuadratkan, teman-teman, gampang. Jadi 9 PA kuadrat. Nah, baru kemudian ini adalah Pitagoras nih. Ini R-nya, R kuadratnya tadi ya. Nah, berarti kita masukkan nih. Berarti tadi kan delta ya tadi. A ke B tadi. Nih dia. Mana tadi? Oh, di sebelah sini. Oke, nah ini tadi kan delta tuh munculnya, ya kan? AB kuadrat. Nah, ini kan AB kuadrat sama dengan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ya. Nah, berarti kita sekarang membuat delta X sama delta Y-nya. Nah, antara dua titik pasti ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, berarti di sini PB kuadrat itu berarti antara titik P dan B. Berarti kita cari delta X-nya. Delta X-nya. Oke. Berarti delta X-nya PB itu adalah, berarti
X-nya si P dikurangi X-nya si titik B kuadrat. Nah, sekarang berarti Y-nya si P dikurangi Y-nya si titik B kuadrat. Nah, sama dengan pemilihannya tetap sama. Nah, PA berarti jarak titik P ke titik A ya. Kita cari deltanya nih, berarti X-nya si P dikurangi Y-nya si P dikurangi Y-nya si A kuadrat. Nah, begitu. Ya sudah, ini kita substitusi nih. Ini dari titik-titik itu. X-nya P apa? X. Plus Y-nya si P berapa? Y aja. Ini Y-nya B berapa? 9 kuadrat. Nah, sama dengan 9 kali X-nya si P berapa? X-nya si P, oh, X lagi. Plus Y-nya si P berapa? Y. Min Y-nya si A 1 kuadrat. Nah, ya udah ini tinggal jabarin ya. Ini karena min 0, 11Y plus 81 ya. Yang ini 9 nanti di kuadrat min 2Y plus 1. Nah, baru 9-nya kali ke dalam ya. Oke, kemudian pindah ruas semua nih, yang ruas kiri semua pindah ke kanan. Jadi ini 9x kuadrat min 1 ya, jadi 8x kuadrat itu. Yang ini 9 dikurangi 18 min, ini jadi plus ya, habis. Ini 9, oh berarti ini nggak usah pindah ruas nih. Ini tetap 81, yang ini min 9 ya. Nah, angkanya saya tulis di sebelah kiri, konstantanya, variabel pindah ke kanan. 81 kurangin 9 berapa kali sah? 72 ya? Sah? Kali sah? 81 kurangi 9, 72, betul? Saya, Bu. Iya, benar, Bu. Iya, oke. Terus dibagi 8 ya? Bagi 8. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 72 bagi 8 berapa? 9 ya? Benar, Bu, 9. Oke. Nah, ya udah, ini yang dicari. Ini persamaan ini yang dicari. Oh, berarti tempat kedudukan titik P adalah, ya udah. Jadi P X, Y berupa dengan pusatnya di berapa koma berapa? Ardi mana orangnya ya? Halo. Ya, pusatnya di berapa koma berapa? Bentar, Bu. Kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, berarti pusat lingkaran kita 3,3. di 0,0 dong. Hah? Kenapa tuh, Bu? Karena kan gini, kalau pusatnya persamaan lingkaran, kalau pusatnya di A, B, itu jadinya gini. Nah, kalau kita punya X kuadrat plus Y kuadrat min 3X min 5 sama dengan 0. Nah, ini ciri yang pusatnya tidak di 0,0 nih. Ini pusatnya ada di 3/2,0 nih. Oke, Ardi, cirinya di mana? Ada X pangkat 1, oke? Jadi kalau dia hanya X kuadrat sama Y kuadrat doang tuh, variabelnya dikuadratkan, nggak ada X pangkat 1, nggak ada Y pangkat 1, pasti dia pusatnya di 0,0. Oke? Karena dia kalau pusat di A, B itu dia berasal dari bentuk umum persamaan lingkaran ya. Jadi kalau dari X kuadrat plus Y kuadrat plus, ini pasti pusatnya di A, B. Jelas bedanya ya? Oke, Bu. Oke, supaya nanti nggak ketukar-tukar. Nah, jari-jarinya berapa? Dan berjari-jari. Yang ini tadi, R-nya berapa, Yong? Berapa di? Masih. Oh, saya, Bu. Iya. Nah. Tadi Bu bilang apanya, Bu? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, jari-jarinya pusatnya kan udah ketemu tuh 0,0 jari-jarinya. 3, Bu. 3, betul. Akar dari 9 ya, jangan 9. Oke. Teman-teman, apakah jelas caranya? Jadi ini langkah kerjanya menyelesaikan secara aljabarnya ya, untuk tipe soal yang tadi itu. Hana jelas, Hana? Oke. Cindy jelas? Cindy? Paham ya? Oke. Stefania jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ibu, saya Kirana, mau tanya. boleh, silahkan.
Berarti itu pusatnya di 0,0 gara-gara dia persamaannya beda ya, Bu? Kalau misalnya dia yang A, B itu pusatnya. Jadi kalau yang pusatnya di A, B, pasti dia ada ini, cirinya ada di sini nih. Nih, bedanya, oke? Iya, oke, Bu, ngerti. Oke, kalau yang ini kan nggak ada tuh, ya kan? AX plus BY-nya nggak ada. Nah, kecuali kalau yang ini nih, saya bikin baru tadi nih, kalau di sini X kuadrat tambah Y kuadrat min 3X min 5 sama dengan 0, nah ada ini nih, maka pusatnya jadi beda, bukan di 0,0, gitu ya. Nah, oke. Ada lagi teman-teman? Ada yang saya lempar. Oh, restart. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Cabe jelas? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Saya lanjutkan. Kita buka lagi. Kita masih ada satu contoh lagi. Nah, kalau kalian main games tuh pasti levelnya naik ya. Naik sampai mentok. Nah, mentoknya di mana sih gitu kan? Kadang penasaran ya. Sebenarnya games ini yang tersulit tuh level yang mana sih gitu kan? Sama nih di matematika. Nah, untuk persamaan lingkaran tuh level yang tersulit di contoh 8 nih. Karena apa? Di sini itu memakai ini koordinat kutub nih namanya ya. Ini kartesius nih. Ini koordinat kartesian. Koordinat. Ini adalah koordinat kartesian. Kalau yang ini koordinat kutub nih. Koordinat kutub. Kenapa? Ada sin cosnya, berarti ada yang melingkar-lingkar gitu ya. Jadi nggak cuma X, Y, Z doang, tidak hanya ada di 4 kuadran gitu ya. Tapi ini bentuknya melingkar-lingkar gitu ya. Nah, ini namanya koordinat kutub. Nah, kita harus mengenal lagi, mengingat lagi nih koordinat kutub itu bagaimana, mencarinya gimana gitu kan. Kemudian ada vektor juga nih. Nah, ada vektor ya. Jadi numpuk-numpuk nih materinya jadi satu blok di sini. Maka dia di levelnya naik lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, perhatikan kalau misalnya nanti kalian ketemu soal seperti yang contoh 8. Kita pahami dulu maksud soal ya. Garis G itu menghubungkan titik A 5,0 dan titik B min 10 cos theta, 10 sin theta. Terus titik P itu terletak pada AB. Nah, ini pada garis G, berarti garis G itu yang AB ini memuat AB. Sehingga AP berbanding PB sama dengan 2/3. Jika theta berubah dari 0 sampai 2pi, maka titik P itu bergerak menelusuri suatu lingkaran. Pasti dong, karena 0 ini 2pi itu 360 derajat gitu kan. Kemudian yang ditanya tentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, ini pasti kalau misalnya kita nggak belajar, nggak ingat lagi kutub itu seperti apa, kemudian vektor kita lupa lagi, ini aduh, soalnya ini harus diapain dulu gitu kan, nggak kebayang ya. Nah, coba sekarang kita mengingat lagi koordinat kutub. Saya nggak tahu waktu kelas 10 kalian belajar koordinat kutub atau enggak, atau seenggaknya gini deh, saya membantu mengingatkan dari materi yang terdekat kalian, trigonometri ya. Sebelum kalian dapat rumus sudut penjumlahan sudut ya. Jadi sin alfa plus beta itu rumusnya apa, cos alfa plus beta itu rumusnya apa. Nah, ini mula-mula itu kalian anggap lurus ya. Ada sebuah lingkaran 0 gitu ya. Kemudian berjari-jari R. Nah, misalnya kita punya sebuah titik pada lingkaran. Nah, ini berjari-jari R. Nah, ini kan namanya koordinat kartesian ya. Ini kartesian. Oke. Nah, kalau titik A itu membentuk sudut alfa derajat terhadap sumbu X. Nah, kalau kalian ketemu sudut alfa, berarti kalian harus mengingat lagi trigonometri perbandingan ya. Perbandingan. Nah, kalau perbandingan berarti kita pasti ada segitiga siku-siku. Oh, berarti titik A kita proyeksikan aja nih
proyeksikan ke sumbu X. Nah, ini berarti di sini siku-siku. Oke. Nah, sekarang kita tahu nih jarak titik O ke titik A aksen itu adalah sejauh apa, Gabe? Delta X, Bu. Kalau ini lewat 0 nggak usah delta, ini kan 0. Berarti X, Bu. X. Oke. Kemudian A ke A aksen? Y, Bu. Y. Oke. Nah, ini perhatikan lagi, kita punya segitiga siku-siku ya. Perhatikan A aksen, ya, siku-siku ya. Nah, siku-siku. Berarti kita pakai perbandingan trigonometri ini. Sin alfa itu sama dengan apa per apa, Gabe? Sin alfa. Depan per samping, Bu. Berarti? Y per R. Per R. Berarti Y sama dengan apa? Y sama R dengan kali apa? sin alfa, Bu. Oke. Cos sama dengan X. X per R, Bu. X per R. Berarti X itu sama dengan apa? R cos alfa, Bu. R cos alfa. Nah, teman-teman, inilah yang disebut sebagai koordinat kutub. Nih, ini Y-nya ke titik A tadi, kartesius tadi kita ganti jadi R sin alfa. Kemudian X-nya kita ganti ini. Nah, jadi koordinat kutub dari titik A. Di titik A. Jadinya adalah alfa, R sin alfa. Begitu, teman-teman, caranya. Oke, paham ya? Bisa ya? Jadi kita memakai bantuan perbandingan trigonometri sin sama cos. Hanya dua itu, karena kita hanya butuh X dan Y-nya aja ya. Karena kita mau mengganti koordinat titik A yang X, Y tadi dalam bentuk kartesian nih, berubah menjadi koordinat kutub. Nah, berarti kita butuh X-nya itu berubah jadi apa ya, Y-nya berubah jadi apa ya. Nah, itu kalau sudah muncul trigonometrinya, dia menjadi koordinat kutub. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke soal kita. Apakah jelas di sini koordinat kutub, teman-teman? Paham ya? Mengubahnya jadi kita memakai segitiga siku-siku. Kemudian kita tahu sudut yang dibentuk titik A terhadap sumbu X. Nah, ya udah, kemudian kita menggunakan perbandingan sin sama cosnya. Nah, kita kembali ke soal kita tadi. Oke. Nah, teman-teman, di sini titik B, nah perhatikan nih, titik B itu berupa koordinat kutub. Nah, perhatikan tadi kan kalau titik A X, Y, X-nya itu adalah R cos theta ya, X cos alfa di sini. X itu adalah cos, Y itu sin. Nah, apakah di sini benar-benar sih cos ya? Ini sin. Nah, tinggal ini R-nya gitu ya. Nah, tapi titik P itu kita belum tahu nih koordinatnya, dia cuma tahu letaknya nih. Pokoknya titik P itu terletak pada AB sehingga memenuhi AP berbanding PB. AP itu 2 bagian, PB itu 3 bagian. Oh, berarti A ke B itu 5 ya. 5 ruas ya maksudnya ya. Jadi ingat waktu bahkan di vektor ya, ada ya. Mencari perbandingan garis gitu ya. Oke, sekarang kita mau cari koordinat titik P. Karena mau cari koordinat titik P, berarti kita memakai bantuan vektor nih. Supaya kita ketemu koordinat titik P, berarti harus OP ya teman-teman ya. Ini ada vektornya ya. Lupa kayaknya saya ngasih lambang. OP, kenapa OP, Bu? Oh, supaya dia berasal dari pangkal. OP. OP itu berarti arahnya ke sana. OP, kita harus tahu ujung pangkalnya ya teman-teman, karena vektor ada besaran dan arahnya harus dilihat. Oke. OP berarti pangkalnya mulainya startnya dari titik pangkal ya, dari O atau dari 0,0. Nah, kalian ingat saat belajar fisika nih penjumlahan vektor, oke? Jadi kalau vektor ini, nah ini berarti kalau diketahui vektor-vektor yang lain, oh arahnya berarti dia harus dari sini nih ke sana, arahnya oh harus nutup ke sana gitu kan? Nah berarti di sini juga iya nih. Berarti OP itu berasal dari mana? Dari OA ke sana, belum ketemu ujungnya. Lanjutin lagi, tambah AP, oke? Jadi OP, vektor OP itu adalah OA ditambah AP. AP itu belum
jadi satu koordinat karena masih ada A sama P gitu kan. Padahal koordinat titik P masih mau kita cari. Nah, berarti kita ubah lagi nih. AP kita lihat di gambar di sini. AP itu adalah 2/5-nya dari AB, betul kan? Nah, kita ganti di sana. Berarti OA tetap nih karena dia udah satu koordinat ya. Itu pangkalnya sudah O. Ditambah AP itu kita ganti jadi 2/5-nya si garis AB. Nah, ini masih vektor ya. Nah, AB itu berarti masih terdiri dari dua koordinat ya. Kalian boleh mengingat yang ini. AB itu artinya vektor. Nah, ini juga boleh ya. Masih ingat ya, waktu belajar vektor ya. Berarti ujung dikurangi pangkal gitu. Nah, atau kalian juga boleh menggunakan ini penjumlahan vektor di sini. Kita pakai warna apa ya? Biru hitam ya. Nah, AB itu arahnya ke sana nih. A ke B. Nah, arah panahnya ke sana. Berarti kalau kita mau menjumlahkan vektor dari gambar, berarti mulai dari A nih, O, A, O. Oke, berarti saya tulis di sini ya. O ditambah, sekarang udah pangkalnya udah O semua. Bu, tapi ini kebalik kok AO, kan ujungnya harus di titik tersebut ya, pangkalnya harus dari O. Ya udah dibalik aja nih. AO supaya jadi kebalik kali minus ya, jadi minus O. Nah, ya udah AB itu kita bisa ganti dengan masukkan ke sana. Jadinya menjadi OP itu adanya dari minus OA ditambah OB. Nah, begitu. Kemudian ini kali ke dalam ya. Jadi kita dapat persamaan OP itu adalah OA 1 OA dikurangi ya. Ini minus kan? Dikurangi 2/5. Oh, ini 5/5. Berarti 3/5 ya. Ya, 2/5 dari OB. Nah, ini adalah persamaan persamaan dari koordinat titik P ya. Nah, padahal koordinat titik P itu kan ada X, ada Y. Nah, maka kita masukkan satu-satu nih supaya kita dapat koordinat titik P ya. X-nya itu berarti kalau kita masukkan ke persamaan, OA berarti X-nya si A ya, 5 nih. Jadi 3/5 kali 5 ditambah 2/5 kali, berarti kalau titik A itu kita ambil X-nya, berarti titik B kita ambil X-nya. Min 10 cos theta. Ya udah, 4 cos theta. Nah, kemudian Y-nya. Masuk ke persamaan yang sama ya. 3/5 tapi OA itu kita ambil Y-nya sekarang. Berarti kali 0. 2/5 kali Y-nya si titik B. 10 sin theta. Nah, kita dapat ini. Oke, ini baru ketemu koordinat titik P nih. Ini koordinat titik P itu ada 4 sin theta. Nah, gitu. Kemudian, karena yang ditanya tentukan persamaan lingkaran tersebut, nah, baru ini analisanya di sini. X-nya tadi kan 3 min 4 cos theta nih. Kalau persamaan lingkaran itu kan, bentar, saya geser ke sini dulu. Oke, nih. Tadi kita dapat X-nya itu adalah kemudian, nah kalau persamaan kuadrat itu kan gini. Persamaan lingkaran itu kan X min A kuadrat gitu ya. Nah, persamaan lingkaran itu harus seperti ini bentuknya. Berarti ada unsur kuadratnya ya. Oh, berarti ini harus dikuadratkan nih gitu ya. Tapi kalau dikuadratkan nanti cos-nya ini kan satu kesatuan ya, teman-teman ya. Kalau langsung dikuadratkan nanti cos-nya nggak hilang. Oke? Berarti ini harus diubah dulu nih. 3-nya harus dipindah cos theta. Nah, kemudian Y-nya karena di sini 4 sin theta, ya udah biarin aja. Sin theta. Nah, habis itu kuadratkan. Jadinya adalah kuadratkan kedua ruas ya, teman-teman ya. Dia menjadi X min 3 kuadrat sama dengan, nah ini min 4 cos theta dikuadratkan jadinya apa? Libi. Min 4 cos theta dikuadratin jadi apa, Libi? Iya, Bu. Min 4 cos theta dikuadratin jadinya apa? 16 cos Cos kuadrat theta, Bu. Ya, betul. Sama dengan 4 sin theta jadinya apa? 16 sin kuadrat theta, Bu. Sin kuadrat theta. Oke, nah supaya nanti jadi seperti ini nih, berarti harus ditambah ya teman-teman ya. Nah, ini kita tambah nih. Jadinya apa?
Jadinya adalah Y kuadrat sama dengannya apa Libi nih? Yang itu ya Bu, 16 cos kuadrat theta plus Oh, ditambah 16 sin kuadrat theta jadinya apa? 16 dalam kurung Oke, cos kuadrat 16 theta dalam plus sin kuadrat cos theta. kuadrat ini. Satu ya Bu? Yes, oke. Nah, ya udah. Berarti persamaan lingkaran kita adalah X min 3 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Nih. Jadi, tempat kedudukan titik P itu berupa lingkaran. Yang pusatnya di 3,0, jari-jarinya 4. Gitu ya, teman-teman ya. Apakah jelas urutannya? Silahkan, teman-teman yang masih belum paham boleh bertanya. Siapa bapaknya? Jelas, contoh 8. Daniel jelas dan Daniel. Daniel ada toilet kan? Daniel. Daniel. Gimana Daniel? Daniel. Kayak tadi 10-10 ke toilet, Bu. 10-10 ke toilet, Bu, tadi. Oh ya? Oh. Bentar. Oh iya. Bu, maaf Bu, ini boleh di zoom out nggak Bu? Kenapa? Boleh di zoom out nggak Bu? Saya mau lihat lagi Bu. Oh, yang mana? Yang mana? Ini, dari sini? Iya Bu, yang dari situ. Oke. Ya? Udah Bu. Oke. Nah, sekarang kita udah habis nih teman-teman. Contohnya yang di persamaan lingkaran ya. Berarti kita lanjutin lagi. Nah, sekarang kita ke soal nomor ini. 3 soal ya. Oke. Dari nomor 4 dulu ya teman-teman ya. Coba semua keluarkan kertas. Kita akan mencoba mengerjakan soal yang nomor 4. Yang A dulu ya teman-teman ya. Saya pindahin soalnya ke oke. Nggak usah dipindah ya teman-teman ya. Kalian langsung aja share. Tentukan tempat kedudukan dari semua titik P sehingga berlaku PB sama dengan 2 kali PA. Untuk titik A itu 0,2 dan titik B 0,8. Yang ini ya silakan semua mencoba mengerjakan. Ini kayak contoh soal yang nomor berapa tadi? Stefania? Yang nomor 8 ya, Bu. Bukan. Kalau nomor 8 yang ada sudut kutubnya Stefania. Oh, berarti bentar Bu, saya lupa urutan. Oke. Coba saya Yang sebelumnya pasti ya. Oh, berarti yang contoh nomor 7, Bu. Oke, Bu. Semua sambil lihat ya contoh 7 ya. Kerjakan nomor 4A. Silakan. Oke, jadi Bu, ya apa? mau nanya Bu, itu tapi disederhanain boleh kan Bu? Boleh, ini belum disederhanakan. Ini dibagi 3 ya, jadinya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Nah, supaya ketahuan ya, ini pusat, gitu, karena? Iya. Oke, nah sekarang nomor 5. Nomor 5, teman-teman kita kerjakan nomor A. Nomor B aja deh, nomor A mudah. Ini nggak jadi kita kerjakan yang nomor B.
Carilah persamaan tempat kedudukan tiap-tiap titik P berikut ini jika theta itu berubah dari 0 sampai 2pi. P-nya adalah 4 min akar 2 cos theta, 3 min akar 2 sin theta. Oke, nomor 5 kira-kira pakai contoh soal yang nomor berapa? Karina. Nomor 5 pakai pakai contoh yang mana? Karina, kamu ke toilet? Oh. Oke, Audrey. Nomor 5 pakai contoh. Ya, Bu. Yang mana? Pakai contoh yang mana, Audrey? Bentar, Bu. Saya lihat dulu. Ini tadi pakai yang nomor 8, Bu. Oke, contoh 8 ya. Iya, Bu. Oke, nah bedanya supaya kalian tahu bedanya nih. Bedanya soal nomor 5 sama contoh 8 apa kira-kira, Audrey? Bedanya ya, Bu. Kalau yang nomor 5 itu nggak diketahui yang perbandingannya ya, Bu. Oke, jadi gini. Kalau soal nomor 5 koordinat titiknya udah ada, Audrey. Oh, Oke. iya, Bu. Jadi kita nggak perlu cari dulu ya. Nggak perlu cari, berarti kan udah ada. Nah, kalau soal contoh 8 itu benar-benar kita dari awal, dari 0, dari nyari koordinat titik P, maka kita menggunakan vektor nih. Nah, jadi nanti saat kalian mengerjakan di soal nomor 5 itu, artinya koordinat ini udah dapet nih, udah punya. Berarti stepnya yang ini aja. Oke, Audrey paham? Paham, Bu. Oke, teman-teman paham ya? Jadi soal nomor 5 itu koordinat titik P-nya nggak usah dicari, udah dikasihin di soal. Jadi nggak usah pakai vektor yang harus nyari OP sama dengan, nggak usah ya. Yang separuh di atas nggak usah dipakai, di skip karena kita udah punya. Jadi kalian lanjutin yang bagian bawah tuh. Dengan demikian X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian tadi harus diapakan supaya dapat persamaan lingkaran. Oke, Libi, terus Anin, siapanya? Oke. Silahkan dilanjutkan. Nomor 5. Koordinat titik P itu sudah ada, Pan. Jadi, X-nya apa, Pan? X-nya itu sama dengan apa? Yang 5 kan ya, Bu? Nomor 5B. Bentar, Bu. X sama dengan koordinat sudah ada. Dimana X-nya sama dengan yang mana X-nya? Bu, tadi boleh jujur gak? Saya sebenarnya tadi ke bawah, soalnya ngecek Mbak. Jadi saya ketinggalan gitu. Kamu ya. Ini kan kalau koordinat titik kan artinya yang depan itu X, yang belakang jadi Y dong, Pan. Iya, Bu. Berarti yang ya udah, akar berarti itu, Bu. X-nya. Yang X-nya yang mana? Yang 4 apa yang akar, Bu? Sampai jeda koma dong. Nah, yang mana sih, Bu? Ini yang B ini loh. Oh kalau iya, gitu. X depan, setelah koma Y, gitu kan? Iya. Nah, berarti X-nya adalah? Oh, berarti yang akar 2. Dari 4-nya dong, kan belum koma. Oh iya. 4-nya buat apa? Oke. 4. 4 minus min akar 2 cos. Cos theta itu X-nya. 3 minus Y-nya apa? Oke, itu satuan ya. X dan Y-nya kita pisah dulu. Nah, abis itu apa? Kita kan mau cari persamaan kuadrat nih, gitu kan. Persamaan kuadrat itu kan harus ada X kuadrat sama Y kuadrat, gitu kan. Tapi kok di sini cosnya itu kok ditempelin angka 4 nih, sin-nya juga ditempelin angka 3. Nah, kalau kejadian seperti ini pindah ruas dulu gitu ya. Y minus 3 juga nih, 3-nya harus pindah ruas dulu. Supaya sin sama cosnya itu berdiri sendiri. Maksudnya satu suku sendirian gitu ya. Min akar 2 sin theta, ya udah ini tinggal diapakan nih. Kira-kira supaya dapat persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Supaya dapat persamaan lingkaran ya. Yuk, lanjutin. Siapa nih yang bisa bantuin? Siapanya? Siapakan lagi siapanya? Belum, Bu. Saya masih ngerjain, Bu. Saya yang ini ini lebih susah dari yang sebelumnya, Bu. Oke. Siapa yang udah dapat? Kira-kira ya. Anin udah dapat nih.
Udah Bu, cuman saya nggak tahu bener apa nggak. Oh, dapatnya apa, Min? Saya dapatnya X kuadrat plus Y kuadrat minus 6Y minus 8X plus 23. Oke, nah saya tulis di sini apa tadi X kuadrat Plus Y kuadrat min 6Y min 8X min 8X plus oke, pusatnya di mana? min 6, minus 8. Minus 8. Pusat di Minus 8, minus 6. 4,15. Oh iya, sorry Bu. Di ini dulu ya, dikali minus setengah ya. Artinya berapa? Oke. Data yang belum selesai, silakan dicoba ya. Terus nanti nomor 6 juga dicoba ya, teman-teman ya. Ini masih ada di contoh. Kalau yang nomor 7 dan seterusnya itu sudah ini sudah mulai di ubah-ubah, jadi nggak ada contoh yang sama nomor 7 sampai nomor 17. Silakan kalau yang nanti sampai nomor 6 sudah selesai, penasaran, silakan boleh dicoba sampai nomor 17 ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah belajar. Ini saya